Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips sembuh dari penyakit? Jadi saya akan membagikan beberapa tips yang tips ini bisa memberikan kepada efek kita ketika kita punya penyakit, memberikan efek kesembuhan kepada kita ya. Yang pertama ialah tipsnya adalah mengubah mindset berpikir terhadap penyakit yang kita derita. Jadi tips kesembuhan yang pertama ialah mengubah cara pandang kita terhadap penyakit yang kita derita. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara orang itu ketika dia diberikan oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu salah cara memahami daripada penyakit yang ia derita. Malah dengan penyakit yang ia derita, dikarenakan salah cara pandangnya, penyakit yang ia derita asalnya satu misalkan, karena salah cara pandangnya malah bertambah menjadi 2, bahkan malah bertambah menjadi 3, malah bahkan bertambah menjadi 4, 5, sehingga komplikasi. Ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan memang salah cara memahami terhadap penyakit tersebut. Penting daripada kita ini untuk memahami atau cara pandang kita terhadap penyakit itu sangat penting agar apa-apa yang kita derita ketika kita mempunyai penyakit itu agar cepat sembuh itu di situ sebenarnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat tatkala ditimpa musibah. Ada seorang sahabat yang ditimpa sebuah penyakit, yaitu penyakit kebutaan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau bisa mendoakan aku supaya penyakitku ini bisa sembuh, yaitu buta?" Kata Rasulullah, "Bisa, tentu bisa. Akan tetapi engkau bersabar dengan penyakitmu itu jauh lebih baik." Akhirnya para sahabat yang minta tadi, "Ya udah Rasulullah, saya ingin buta aja deh." Karena dengan buta kemudian bersabar. Itulah mindset yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sahabat yang ditimpa penyakit kebutaan tadi itu tidak stres, malah dia bersenang hati. Malah dia senang ketika mempunyai penyakit tersebut. Kenapa? Karena dengan dia mempunyai penyakit, kemudian dia sabar, Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada dirinya. Nah, ini justru yang akan memberikan kesembuhan secara signifikan. Saya ada pasien saya yaitu pasien ruqiyahan yang awalnya itu dia mempunyai penyakit asma ataupun lambung. Asalnya satu penyakitnya, dikarenakan terus dipikirkan, akhirnya komplikasi kepada penyakit yang lain, menjadi susah tidur, darah menjadi naik, kemudian badan menjadi kurus dan sebagainya. Ini diakibatkan karena salah cara memahami, cara pandang terhadap cara memahami penyakit yang ia derita. Yang kedua, tipsnya ialah dengan cara bersabar. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar. Ketika ditimpa musibah, sabar. Kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah dengan sabar dan salat. Jadi dengan sabar ketika ditimpa musibah, sabar itu akan menenangkan hati, akan melapangkan hati, ya, kemudian akan menenangkan pikiran dan akan memberikan suatu kesimpulan. Ketika kita punya masalah yang sangat rumit, ketika bersabar, di situ ada kesimpulan. Yang ketiga adalah ikhtiar. Perlu ikhtiar ya, sabar aja tidak cukup. Cara pandang yang baik juga tidak cukup, tapi harus ikhtiar. Ikhtiar kepada orang yang tepat. Kata Allah, "Fas'alu ahlu dzikri." Tanya kepada orang yang ahli. Kalau dia sakit dikarenakan patah tulang, ya bertanya kepada ahlinya. Ketika dia terdapat gangguan jin, sihir, ya tanya kepada para praktisi ruqyah. Ketika dia menelan satu koin sehingga masuk ke dalam tubuhnya, ya berarti tanya ke dokter bedah. Gitu ya. Dan sebagainya, apakah perlu dibedah atau tidak. Yang keempat adalah berdoa. Pentingnya kita itu untuk berdoa ketika ditimpa satu penyakit. Kenapa? Karena doa itu merupakan silahul mukminin. Jangan mengandalkan daripada usaha kita. Jangan mengandalkan daripada usaha kita.
harus mengandalkan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa.